Di Rumah Sakit Surya, tepatnya di ruang penyakit dalam kelas 3, terdapat 20 bed yang terdiri dari pasien laki-laki sebanyak 12 orang dan pasien perempuan sebanyak 8 orang. Pasien ini menderita penyakit pernafasan dan membutuhkan perawatan intermediate care. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pasien didiagnosa TB paru. Pasien seharusnya dipindahkan ke ruangan isolasi, namun ruang tersebut sudah penuh. Karena masalah ini sudah terjadi berulang kali, maka diadakannya rapat untuk membincangkan masalah tersebut. Assalamualaikum Bu, pasien kita yang bernama Tuan X hasil laboratoriumnya telah keluar. Pasien ini terkena TBC paru positif dengan BTA positif. Bagaimana menurut pendapat Ibu karena ruangan isolasi kita telah penuh? Waalaikumsalam Bu Mod, boleh saya lihat hasil pemeriksaannya biar nanti saya bicarakan dengan Ibu Limut di ruangan ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk, silakan duduk. Ada apa? Terima kasih Bu. Jadi begini Bu Mod, ada pasien yang bernama dengan Tuan X. Kemarin sudah ada hasil pemeriksaannya dan Tuan X tersebut dia mengalami positif TBC paru dan BTA positif. Jadi untuk ruangan isolasi sendiri itu semuanya penuh Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu untuk kasus ini yang sudah sering terjadi Bu? Oh begitu, untuk sementara waktu biarkan aja di ruangan itu dulu. Soalnya tidak memungkinkan untuk kita sekarang ini untuk pindahkan ke ruang isolasi. Baik Bu Mod, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Di ruang wabarakatuh. perawat Amel dan perawat asosiat membicarakan Tuan X yang didiagnosa penyakit TB paru. Baik, tadi saya sudah konfirmasi dengan Ibu Lilimut di ruangannya dan kata Ibu Lilimutnya pasien tersebut tetap di ruangan itunya saja. Nanti jika misalnya ruangan isolasinya sudah ada yang kosong, nanti baru dipindahkan ke pasiennya. Bagaimana dengan keluarga yang tahu keluarganya disatukan dengan pasien dengan penderita TBC? Dengan perawat sendiri, sedangkan untuk penggunaan masker dibatasi untuk ruangan isolasi saja. Jadi, kalau keputusannya seperti itu, maka untuk APD-nya harus kita tambah. Ya, untuk keputusan sekarang kita makanya melaksanakan keputusan ini dulu. Untuk yang lainnya nanti saya akan konfirmasikan lagi ke Ibu Lilimutnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk, silakan duduk. Ada apa? Baik Bu, saya ingin menanyakan terkait pasien Tuan E kemarin. Bagaimana menurut Ibu terhadap pasien Tuan E kemarin yang positif TBC? Karena para lainnya banyak komplain Bu, karena pasien tersebut masih di ruang itu. Selain itu APD juga terbatas Bu, dan para lainnya takut nantinya tertular oleh virus tersebut Bu. Ya sudah, jika ini memang menjadi masalah bagi perawat lainnya, besok mungkin kita akan melakukan rapat bersama perawat lainnya di ruang perawat sekitar jam 12-an. Oke? Baik Bu, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan lainnya Bu. Terima kasih Bu. Bu Revi, tadi kata Bu Liliannya kita akan mengadakan rapat besok jam 12. Saya meminta Bu Revi untuk memberitahu kepada rekan-rekan lainnya bahwasanya besok kita akan mengadakan rapat. Terima kasih Bu. Bu, nanti saya akan sampaikan ke perawat lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para teman-teman sejawat semua yang telah menyampaikan hadir dalam rapat pada hari ini. Pada rapat hari ini kita akan membicarakan tentang APD dan ruang isolasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita memiliki pasien yang seharusnya itu berada di ruang isolasi namun tidak masuk karena ruangannya penuh. Jadi apakah saya mendapat laporan bahwa banyak keluhan pasien itu sangat berdampak bagi lingkungannya. Nah, apakah ada keluhan lain atau pendapat lain bagi perawat lainnya untuk berpendapat mengenai ini? Ini Bu, apakah kasus seperti ini harus selalu kita biarkan dan pastinya akan berdampak kepada kita semua dan juga pasien yang ada di sini?
Ya Bu, jika terus dibiarkan seperti ini, maka bor di rumah sakit ini akan semakin turun, khususnya di ruangan penyakit dalam, karena kurangnya ruangan isolasi. Jika ada keluarga pasien mengetahui kalau keluarganya disatukan oleh pasien TB, bagaimana? Baiklah, sebaiknya kita pecahkan masalah ini bersama-sama. Bagaimana baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jadi, kita lanjutkan diskusi kita ya. Oke, terima kasih teman-teman semua pendapatnya. Saya tampung semua pendapat dari rekan-rekan semua. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama untuk masalah APD. APD sendiri mungkin saya akan kembali membicarakannya dengan yayasan rumah sakit. Bagaimana, apakah ditambah atau bagaimana untuk kedepannya, itu akan saya diskusikan dulu. Nah, untuk bed rumah sakit yang telah dipakai oleh pasien itu kita bisa menyekat bed. Lalu untuk keluarga pasien mungkin kita bisa melakukan pengarahan untuk keluarga melakukan memakai masker dalam penjagaan pasien yang sedang diisolasi, yang seharusnya berada di ruang isolasi ini. Bagaimana menurut rekan-rekan semua? Apakah ada saran lagi dari jawaban saya? Bagaimana dengan keluarga yang tahu keluarganya disatukan dengan pasien dengan penderita TBC? Nah, iya Ibu, apabila kita memberitahukan kepada keluarga pasien yang ada di ruangan itu bahwa ada pasien yang lain yang mempunyai penyakit yang menular, apa tidak melanggar privasi klien, Ibu? Mungkin ada dari rekan-rekan di sini yang bisa menjawab pertanyaan dari perawat Revi dan perawat Mutiara, bertukar pikiran kita di sini untuk menyelesaikan masalah. Kalau masukan dari saya, saat kita beritahu saja bahwa penggunaan masker ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, karena tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kita akan tertular penyakit yang ada di lingkungan rumah sakit. Aku sependapat dengan Bu Rafinya. Intinya bagaimana caranya kita menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa penggunaan masker di lingkungan rumah sakit itu penting agar tidak terjadi penularan penyakit. Tapi kan masalahnya untuk APD sendiri belum ada kejelasan dari rumah sakit apakah rumah sakit kita ini bersedia untuk menambah APD. Makasih pendapat dan saran dari rekan-rekan semua. Semoga kita dapat hasil yang terbaik dari masalah ini. Rapat hari ini saya selesaikan sampai di sini. Untuk rapat selanjutnya akan saya kabari oleh pemateri. Oke? Karena rekan-rekan semua sudah setuju, jadi saya pun akan mengakhiri rapat ini. Terima kasih pada perawat Amel yang telah melakukan pengumpulan forum rapat pada hari ini. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah menyampaikan. Setelah Lilian membahas mengenai ruangan penyakit dalam kelas 3 dengan kepala rumah sakit, Lilian pun mendatangi perawat Amel untuk mengadakan rapat kembali. Kemarin Ibu Lilian sudah mengadakan rapat terkait masalah kita kemarin dengan kepala rumah sakit, dan Ibu Lilian ingin nantinya jam 14 diadakannya rapat kedua untuk membahas masalah ini lagi. Tolong nanti disampaikan kepada rekan-rekan lainnya ya Bu. Terima kasih. Baik Bu, saya akan informasikan kepada semua perawat yang ada di ruangan penyakit dalam kelas 3 agar menghadiri rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman sejawat perawat kita yang telah hadir pada rapat kedua kita hari ini. Sebelum kita mulai rapat, saya ingin menunjuk salah satu perawat primer untuk jadi notulen saya, boleh? Terima kasih kepada Ibu Lilian. Baik, untuk pembahasan pertama mungkin kita akan membahas terkait alat pelindung diri. Jadi bagaimana Bu terkait alat pelindung diri? Apakah rumah sakit setuju untuk ditambahkannya alat pelindung diri, terutamanya masker? Alhamdulillah, pihak yayasan rumah sakit menyetujui mengenai pendapat kita tentang APD kemarin. Pihak rumah sakit menyetujui untuk penambahannya. Nah, untuk masalah APD sudah dipecahkan. Jadi untuk penambahan ruangan kan perlu waktu, sedangkan pasien yang seharusnya ada di ruangan isolasi masih ada di ruang penyakit dalam. Nah, untuk masalah ruang isolasi, untuk sementara ini kan kita melakukan pembangunan dulu terhadap ruang isolasi. Saya berpendapat bagaimana kalau kita memberikan sekat dulu untuk pasien isolasi dengan pasien yang tidak isolasi. Memang kurang efektif, namun sepertinya untuk menunggu ruang isolasi baru kita memerlukan waktu. Jadi seperti itu jalan yang ada saya pikirkan. Bagaimana menurut rekan-rekan semua? Bagaimana forum?
apakah setuju dengan pendapat Ibu Lilian ataukah ada saran atau sanggahan terhadap keputusan tersebut? Pribadi setuju, karena menurut saya mungkin dengan cara ini lebih efektif untuk sementara selagi pihak rumah sakit menambahkan ruang isolasi. Teman-teman lainnya bagaimana? Apakah ada saran? Baik, untuk keputusan telah diambil. Untuk masalah ini mungkin kita anggap clear. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Lilian. Di sini dengan berakhirnya rapat di sini berarti rekan-rekan bisa melanjutkan pekerjaan kembali. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditemukan jalan keluarnya, perawat tidak perlu khawatir lagi karena sudah mendapat APD tambahan dari pihak rumah sakit. Dan untuk pasien sendiri diwajibkan untuk tetap berada di ruangannya, dan bagi keluarga yang menemani pasien diwajibkan menggunakan masker agar tidak tertular dan menularkan penyakit kepada yang lainnya.